Nah sekarang tinggal tunggu imam besar mereka nanti berdosa apa enggak. Kalau berdosa ya enggak iso. Ini bahasa gampangnya seperti ini. Bapak Ibu punya utang di Mandiri. Ada orang yang mau membayari utang. Lah kepiwe kowe arep mbayari utang, lah kowe dhewe duwe utang. Dia memberi jaminan, aku mau membayarin utang orang itu. Tapi bank ini kan lihat orang itu siapa yang jamin. Lah dia punya duit apa enggak? Lah dia saja punya utang kok mau membayari utang. Yo banknya enggak mau kan. Nah itu logika imam besar itu seperti itu. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di Roma 14 ayat yang ke-9. Tema untuk firman Tuhan hari ini adalah konsep keselamatan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Firman Tuhan yang dibaca tadi, itu adalah firman Tuhan andalan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu sering menjadi perdebatan, bahkan menjadi pertanyaan orang-orang di luar Kristen untuk mematikan iman Kristen. Jadi pendeta ini sering ditanya hal ini. Saya mendengar seorang pendeta yang memang terkenal dia seorang pengajar, dia ditanyakan ayat ini. Nah, dia ditanyakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaannya adalah, loh memang sebelum itu dia bukan Tuhan? Jadi ditanya seperti ini, karena firman ini ngomong supaya ia menjadi Tuhan baik bagi orang mati maupun bagi orang-orang hidup. Nah, orang yang enggak percaya Yesus tanya, berarti Yesus tadinya bukan Tuhan? Nah, lalu pendeta ini jawabnya seperti ini. Itu kan dalam konteks firman Tuhan itu berkata kepada bangsa Israel waktu itu. Karena bangsa Israel waktu itu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya di situ dikatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Puas enggak Bapak Ibu dengan jawaban Bapak Pendeta itu? Nah, sebenarnya firman Tuhan ini ditanyakan oleh orang yang di luar iman Kristen. Ini kalau kita ngerti, ini bisa menjadi senjata yang berbalik arah. Orang di luar Kristen itu selalu menyangkal bahwa sejak kapan mosok Yesus itu manusia bisa jadi Tuhan. Nah, sebenarnya ini berbicara tentang konsep keselamatan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti itu. Di situ kan dikatakan bahwa supaya Yesus menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nah, sekarang kita lihat dulu kaitan ayatnya. Markus 12 ayat 26 dan 27. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, kamu benar-benar sesat. Iya, ini Yesus mau menceritakan Allah yang menampakkan diri kepada Musa dalam rupa api yang keluar dari semak duri. Terus siapa Allah yang mengaku itu? Dia mengaku bahwa firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah kok Allah orang hidup? Memang dia enggak berkuasa atas orang mati. Nah, maksudnya seperti ini. Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Jadi dalam konsep iman Kristen, itu Allah itu tidak menciptakan setan, enggak. Allah tidak menciptakan malaikat pencabut nyawa, enggak. Kalau dalam kepercayaan lain kan ada.
Makanya kepercayaan lain percaya adanya takdir. Bahwa ada orang yang memang orang ini didesain, ini Fir'aun ini memang didesain untuk dibinasakan. Untuk menjadi ibarat film ini kamu jadi peran antagonis yang matinya akan ditilep di laut. Allah enggak seperti itu dalam iman Kristen. Dalam iman Kristen Allah itu menciptakan sesuatu yang baik. Nah, terus kenapa manusia bisa menjadi jahat? Karena kehendak bebas manusia memilih untuk pilihannya sendiri menjadi yang jahat. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu yang baik dan sesuatu itu yang Dia ciptakan itu taat, maka Allah itu menjadi kuasa atas yang diciptakannya. Itulah yang disebut Tuhan. Tuhan itu artinya adalah berbicara tentang yang berkuasa atas diri seseorang. Karena memang Tuhan itu artinya adalah Tuan. Tuan di atas segala Tuan, gelar. Tetapi kepercayaan lain mengimani bahwa Tuhan, pokoknya Tuhan yo Allah. Allah yo Tuhan. Dia tidak bisa membedakan gelar dan pencipta. Kalau Allah itu berbicara tentang yang disembah atau sang pencipta. Tetapi Tuhan berbicara tentang gelar. Bagaimana seorang bisa menjadi Tuhan kalau orang itu menjadi penguasa? Seorang hamba akan menyebut tuannya itu dengan sebutan Tuan. Kalau Tuan itu besar berkuasa atas apa saja maka disebut Tuhan. Tadi dikatakan Allah yang menyatakan diri kepada Musa itu mengatakan bahwa ia adalah Allah orang hidup. Terus di Roma tadi dikatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Maksudnya supaya ia menjadi berkuasa. Berkuasa atas orang mati dan orang hidup. Karena sebelum Yesus mati dan bangkit dia tidak berkuasa atas orang mati. Dia berkuasa atas orang hidup. Nah terus pada waktu Yesus sebelum bangkit, yang berkuasa atas orang mati itu siapa? Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Iya, karena anak-anak itu adalah dari darah dan daging, maksudnya karena manusia itu diberi darah dan daging. Nah, maka ia juga harus menjadi sama. Maka ia juga, firman Allah harus menjadi sama dengan manusia. Supaya oleh kematiannya dan kebangkitannya ia memusnahkan dia. Memusnahkan siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Berarti penguasa dunia, penguasa dosa itu adalah iblis. Ini akan diprotes lagi oleh orang yang enggak percaya Yesus. Loh, yo sing kuasa atas segala sesuatu yo Allah lah, mosok iblis. Nah, jangan ditetek, di koma. Nah, kok bisa iblis berkuasa atas maut? Kita sekarang dengar pengakuan iblis. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iya, kata iblis kepadanya, ini yang ngomong iblis. Ngomong sama Yesus di padang gurun mencobai Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Segala kuasa di bumi maksudnya, bukan kuasa di surga. Karena di bumi orang jatuh ke dalam dosa, maka iblis itu punya kuasa atas orang yang jatuh kepada dosa. Serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Berarti iblis mendapat kuasa itu dari Allah. Nah ini saya gambarkan seperti ini. Dalam iman Kristen bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ini Yesus nyebut Allah itu Bapa. Nah, kita kan harus selidiki di dalam diri Bapa ini yang satu ini ada apa di dalam dirinya? Seperti di dalam tubuh kita itu ada apa sih? Ada akal budi dan ada roh. Di dalam diri Bapa juga sama, ada kecerdasan, bahkan dia sumber kecerdasan.
di sini disebut firman. Jadi di dalam diri Bapa itu isi di dalam diri Bapa itu firman, dan Bapa kan sumber kehidupan. Yang memberi hidup itu adalah roh. Firman Allah, roh Allah. Nah, inilah yang disebut Allah. Allah ini artinya yang disembah, pencipta. Allah itu siapa? Bapa. Dia hanya satu. Di dalam diri Bapa yang satu itu ada firman, kecerdasan. Ada roh yang memberi hidup. Nah, ketika manusia diciptakan, ini di bawah kuasa Allah selama manusia taat. Tetapi ternyata karena manusia diberi kehendak bebas, dia jatuh memilih ikut kepada iblis. Nah, ketika manusia pertama jatuh, Adam dan Hawa jatuh, ini yang menggoda iblis, menggoda manusia jatuh, ini nuntut keadilan. Karena apa? Lah aku dihukum karena enggak taat kok. Lah ini enggak taat kok enggak dihukum. Berarti kamu enggak maha adil. Ini nyontot kepada ini. Karena sifat Allah adalah maha adil. Maka dia nuntut ini. Ini harus ikut sini. Karena jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi di satu sisi Allah juga maha kasih. Tapi keadilannya kan enggak boleh diabaikan. Ketika Allah mau mengampuni ini, enggak bisa. Karena apa? Keadilan Allah, loh iblis wae tak hukum, mosok iki diampuni. Maka pengampunannya bagaimana caranya? Maka ketika ini berbuat dosa, ini kan di bawah kuasa ini. Kok bisa begitu? Nah, ini awalnya dari sebuah perjanjian. Kita baca dulu perjanjiannya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, keturunan iblis, dan keturunan perempuan ini. Ini Adam dan Hawa. Maksudnya seperti ini. Kalau bahasa gampangnya, keturunan dari manusia ini yang tidak taat, maka dia disebut keturunan iblis. Keturunan yang taat, nah disebut adalah keturunan dari Allah, anak-anak Allah. Maka lahir kan anaknya Adam dan Hawa, yang satu Kain, yang satu Habel, yang satu taat, yang satu enggak taat. Nah, Tuhan akan mengadakan permusuhan dari garis keturunan manusia yang taat, itu akan nanti menemukan keturunan yang akan meremukkan kepala iblis. Akhirnya ketemu, nunggu, yaitu generasi kelipatan 7, Yesus Kristus. Tetapi keturunan iblis itu akan meremukkan tumitnya, Yesus dipaku di kayu salib kan. Nah, maka di dalam perjanjian pertempuran tadi, peperangan, itu kan kalau sampai manusia jatuh ke dalam dosa sebelum Yesus lahir, maka ia harus diserahkan kuasanya kepada iblis. Nah, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Iya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tadinya sebelum Yesus mati dan bangkit, dia menjadi Tuhan, gambar wujud Allah, karena Bapa menyatakan diri kepada ciptaannya. Ini yang orang di luar Kristen nggak paham kan, maunya pokoknya yo Tuhannya yo Bapa ini satu. Tapi dia nggak ngerti pengertian esa. Bapa ini nggak bisa menyatakan diri kepada manusia karena dia maha besar, maha segala-galanya. Maka karena kasihnya dia menyatakan diri kepada umatnya Bapa ini melalui firman yang turun. Makanya dikatakan ia adalah gambar wujud Allah dan cahaya kemuliaan Allah. Berarti firman-Nya Allah ini yang orang protes lagi.
Berarti Yesus itu Allah atau bukan? Protes lagi. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Iya kan? Itu serangan biasa dari orang di luar Kristen. Allah Putra, Allah Roh Kudus, tambah Allah Bapa sama dengan 1. Logikanya di mana? Lah karena dia nggak ngerti kata Esa. Esa artinya adalah satu-satunya dan tidak ada yang seperti Allah. Jadi ini Esa. Bapa mau turun ke dunia dalam wujud apapun, dalam rupa apapun. Menemui Musa dalam wujud api keluar dari semak duri. Bahkan bisa menemui 1000 orang dalam waktu bersamaan, terus ngomong bersamaan. Terus kalau begitu Allah ada berapa dong? Ada 1000. Nah itulah Esa. Esa itu tidak bisa dibatasi. Esa itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Kalau manusia mengutus tangannya ini ditanya, nggak bisa ngomong kan? Tapi kalau Bapa mengutus firman-Nya ditanya, anggaplah firman ini tangan kanannya Bapa. Dia bisa ngomong, dia bisa mengasihi Bapa bahkan sekalipun bisa. Karena dia memiliki hidup sama seperti Bapa. Makanya Allah hidup sendiri pun dia nggak kesepian. Nah itulah Esa, pencipta dengan disamakan dengan ciptaan. Nah makanya dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ini Yesus ngomong setelah dia bangkit. Dia ngomong kepada muridnya. Tadinya dia belum berkuasa atas orang-orang yang berdosa. Tetapi setelah bangkit, ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan atas orang-orang hidup. Kalau Bapak Ibu ditanya apa saja, misalkan Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk menginjili orang di luar Kristen. Kalau orang itu bertanya tentang ajaran Kristen, larikan ke Yesus adalah imam besar. Pasti Bapak Ibu menang. Nah, karena imam besar mereka enggak ada. Jadi kita harus tahu titik lemah ketika kita mau perang sama orang. Nah, kita harus mengatakan Yesus itu bukan hanya nabi. Tapi dia adalah seorang imam besar. Tujuan ia mati dan bangkit menjadi Tuhan itu adalah supaya dia menjadi imam besar. Karena tugas imam besar adalah apa? Tugas imam besar adalah mempersembahkan korban. Sekarang kita buka firman-Nya di Ibrani 8 ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Iya, akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Perjanjian yang baru. Inilah salah satu tugas imam besar, mempersembahkan kurban. Untuk apa? Kurban adalah tanda penebusan, tanda perjanjian. Jadi akan ada pembaharuan perjanjian. Kalau Bapak Ibu punya hutang di bank, Bapak Ibu pingin nambah hutang atau pingin lunasi, ada perjanjian pembaharuan enggak? Ada. Ya pasti harus ada. Inilah yang Bapak Ibu harus larikan ketika Bapak Ibu ditanyakan tentang iman Kristen. Jadi konsep keselamatan iman Kristen itu adalah orang bisa selamat karena melalui perjanjian, hutang piutang. Ini lebih gampang diterangkan daripada Bapak Ibu sibuk memperdebatkan, ya Tuhan, ya Yesus lah, ya Tuhan, ya Allah lah, nambah bingung. Kalau Deliar diterangkan Allah Tritunggal, nambah bingung mereka. Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Terangkan tentang konsep hutang piutang. Hutang, nah karena apa? Mereka percaya hukum Taurat. Taurat, mata ganti mata. Timbangan sama saja kalau Taurat. Mereka kan percaya timbangan. Orang selamat karena amal perbuatan. Nah kita masuk ke timbangan mereka.
Nah, maka kita akan ketemu konsep hutang piutang. Nah, ayat 9, Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, kita sampaikan kepada mereka, bukan perjanjian hukum Taurat. Karena apa? Mereka melanggar hukum Taurat. Karena tidak ada yang taat, tidak ada yang berhasil melakukan hukum Taurat. Maka Yesus, dia satu-satunya yang berhasil, dia harus mati. Dia harus mati untuk apa? Untuk memperbarui perjanjian. Bapak Ibu punya hutang misalkan di BRI. Aku duwe hutang BRI harus tak tutup. Sekarang aku mau buat hutang baru tapi di Bank Mandiri misalkan. Kan di BRI harus ditutup dulu. Nah, ini masalahnya hutangnya kan darah, hutang dosa. Nutupnya pakai darah. Makanya Yesus harus mati supaya apa? Gue nutup utang. Utangnya apa? Utangnya anaknya yang manusia kan diciptakan melalui firman. Utangnya anaknya sebenarnya. Ini bapaknya kita sebenarnya. Bayari utangnya anaknya. Mati, bangkit, kita bayari. Maka apa yang dilakukan ketika utang lunas dibayar? Yo gawe perjanjian anyar. Nah, makanya ketika orang percaya dan bertobat, iblis yang nuntut tadi, utangnya wis tak bayar saiki dhek dalam kuasaku. Nah, maka orang yang percaya kepada Yesus itu dia di bawah kuasa Yesus atau kasih karunia. Kita buka lagi Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini Bapak Ibu sampaikan kepada orang yang enggak percaya Yesus tentang imam besar kita. Mereka kan enggak punya. Nah, Kristen punya imam besar enggak? Jangan sampai orang Kristen ditanya imam besarnya malah enggak tahu. Ini kan parah. Orang Kristen yang sudah punya imam besar ditanyai imam besarnya, lah imam besarmu sapa? Enggak tahu. Pendeta. Lah, ini kan parah namanya. Padahal di dalam Ibrani kan sudah dijelaskan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak. Berarti imam besarnya anggap ini orang Kristen. Imam besarmu siapa? Orang Kristen. Imam besarku itu adalah Allah itu sendiri. Kok bisa? Karena dia adalah firman-Nya Allah. Loh, firman-Nya Allah itu Allah apa bukan? Ya Allah. Cuman dia tidak keseluruhan dari Bapa ini karena manusia terbatas, Bapa maha besar, tetapi dia adalah bagian dari Allah yang menjadi manusia. Karena dia adalah bagian dari Allah, firman-Nya Allah, maka disebut anak Allah. Maka dia, Yesus Allah bukan? Ya Allah. Tapi jangan sebut Yesus adalah Bapa. Karena kalau Bapa itu enggak bisa dilihat oleh mata fisik. Karena Bapa itu maha besar. Maka Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Makanya sama saja kalau kita nyembah Yesus, ya kita nyembah Bapa. Kita nyembah Roh Kudus. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar itu harus tidak berbuat dosa. Kita kan sudah terbukti, bahkan di luar iman Kristen mengakui bahwa nabi yang mereka katakan Nabi Isa itu tidak mempunyai dosa. Berarti ini kriteria ini layak dijadikan imam besar. Nah, sekarang tinggal tunggu imam besar mereka nanti berdosa apa enggak. Kalau berdosa, ya enggak iso. Ini bahasa gampangnya seperti ini. Bapak Ibu punya utang di Mandiri. Ada orang yang mau membayari utang. Lah kepiwe kowe arep mbayari utang, lah kowe dhewe duwe utang
dia memberi jaminan, aku mau bayarin utang orang itu. Tapi bank ini kan lihat orang itu siapa yang jamin. Lah dia punya duit apa enggak? Lah dia saja punya utang kok mau bayari utang. Yo banknya enggak mau kan. Nah itu logika imam besar itu seperti itu. Nah terus imam besar syaratnya lagi kita baca Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Iya, jadi supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Berarti kan dia harus punya modal. Mau bayari utang yang utangnya utang apa? Darah, utang dosa. Maka bayarnya pakai darah. Darah yang kudus, yang dikorbankan. Nah, dari poin ini saja kita sudah menang banyak. Jadi Yesus itu mempersembahkan kurban, kurbannya itu bukan lagi kambing, bukan lagi sapi. Karena apa? Karena kambing dan sapi itu adalah hanya gambaran dari yang akan datang. Karena domba itu tidak dapat menebus dosa manusia, sekalipun dipersembahkan setiap hari. Nah, Ibrani 7 ayat 26, silakan dibaca. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ya, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Imam besar itu dia adalah seorang nabi, seorang raja. Maka Bapak Ibu kalau perdebatan tentang nabi, lah nabimu saleh enggak? Iya saleh. Terus Bapak Ibu lihat lagi, tanpa salah enggak? Ada sih salahnya 1 atau 2, ya gugur. Nah, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ya lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga, lebih tinggi dari malaikat, ya pencipta. Terus siapa dong? Ya berarti Allah itu sendiri. Loh, Allah kan nggak bisa menyatakan diri kepada manusia. Loh, firman-Nya bisa. Maka firman-Nya inilah yang menjadi manusia dan menjadi imam besar. Nah, kalau Bapak Ibu larikan itu, mereka bingung. Karena nabinya mereka kan berdosa. Mereka mau tunggu nabi lagi, nanti yang akan menjadi imam besar. Ya kalau yakin nabi yang akan datang nanti enggak melakukan dosa, ya silahkan. Itu pun persembahan tubuhnya harus layak untuk membayar seluruh dosa umatnya. Kalau Yesus satu tubuh bisa untuk membayar dosa umatnya karena apa? Karena ini adalah tubuhnya firman. Tubuhnya yang dipakai oleh miliknya Allah. Allah ini, firman Allah ini yang menciptakan manusia, maka tebusannya itu bahkan lebih berharga satu tubuh ini dibanding seluruh tubuh umat manusia. Nah, ayat 27, Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Iya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi hanya satu kali saja Yesus. Ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu punya hutang misalkan di bank Mandiri, punya hutang 20 juta. Terus ini mau dibayari hutang, tapi yang mau membayari hutang ini uangnya ini enggak terbatas. Jadi kita utang berapapun, karena yang bayari utang ini kita jamin nek duwe utang, pokoknya otomatis lunas, ambilkan dari saldoku. Nah itu Yesus seperti itu. Mong dengan syarat manusia ini jangan seenaknya saja berbuat dosa. Ketika ada yang mau menjamin ini enggak terbatas. Artinya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia harus ngakui dosa. Karena kalau enggak ngakui dosa, tidak ada penebusan tanpa pertobatan. Itu syarat yang Yesus berikan. Sekarang kita lihat contoh orang yang merasa bahwa aku bisa menjadi saleh.
bisa menjadi kudus, bisa menjadi imam besar mempersembahkan kurban kepada Allah, perantara. Apakah orang itu bisa selamat? Nah ini sebenarnya nyinggung orang di luar Kristen. Makanya ketika kita menampilkan contoh sampel nabi di Alkitab kepada orang yang di luar Kristen, sampel nabinya jangan keturunan Abraham. Maksudnya jangan garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Kita cari sampel nabi yang di luar garis keturunan Yesus Kristus. Siapa? Ayub. Nabi yang terkenal paling saleh kan? Nah, Yesus dicobai dia enggak berbuat dosa. Sekarang Ayub dicobai berbuat dosa apa enggak? Sekarang kita lihat Ayub. Ayub 2 ayat 3, silakan dibaca. Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambamu Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Iya. Ini kan peristiwa ini kan terjadi sebelum Yesus lahir. Ya kan? Berarti kan di sini gambarannya seperti ini. Apakah sebelum itu Yesus sudah menjadi Tuhan? Ya sudah. Dia adalah gambar wujud Allah firman-Nya. Nah, tetapi dia belum menjadi imam besar. Belum ada imam besarnya. Jadi Yesus pada waktu itu dia firman Allah itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia tetap berdiri tegak. Di sini tetap roh. Ini yang memberi hidup kepada semua alam semesta. Nah, di sini kan ketika anak-anak manusia menghadap kepada Allah, dia enggak ngerti, anak manusia ini enggak ngerti kalau di sini ada perantara kepada Allah. Taunya pokoknya ini Allah. Karena memang memang ini gambar wujud Allah. Ya ini menghadap, caranya menghadap gimana? Mempersembahkan kurban. Ayub mempersembahkan kurban setiap pagi. Berapa jumlah kurban Ayub yang dipersembahkan? Sebanyak jumlah anak-anaknya. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan, 10 setiap pagi. Nah itu tanda bahwa dia menjadi hamba Allah. Tanda perjanjian bahwa mungkin anakku telah berbuat dosa. Maka setiap pagi karena anaknya senang pesta-pesta, dia mempersembahkan kurban setiap pagi. Dengan tujuan Allah menghapuskan dosanya, mengampuni. Tujuan Ayub. Iblis juga ngadep. Kenapa iblis ikut bisa ngadep ketika Ayub ngadep? Katanya kudus tidak bisa bersatu dengan yang gelap. Kok ketika anak-anak manusia datang kepada Allah, kok datang juga iblis? Menurut Bapak Ibu, di logika saja. Kenapa iblis bisa menghadap Allah? Menurut Bapak Ibu kenapa? Oke lah sekarang katakan Ayub ini saleh. Anggaplah sekarang Ayub enggak punya dosa, wis lah. Posisi Ayub, tidak ada orang yang seperti Ayub. Allah ini ngomong. Tapi Ayub kan punya anak. Anaknya dosa. Ayub memintakan doa kepada Allah supaya anaknya dosanya diampuni. Berarti Ayub menjadi apa? Penjamin kan, menjadi imam kan. Dia mempersembahkan korban sebanyak jumlah anak-anaknya. Maka siapa sekarang yang menanggung hutangnya? Ayub kan. Makanya iblis ngikut Ayub. Karena apa? Kowe duwe utang. Utangnya sapa? Utangnya anakmu berbuat dosa. Kowe dijaminke nang Allah anak-anakmu supaya dipager. Maka ketika iblis mau menjamah orang yang berdosa, anak-anaknya Ayub,
Iblis ora iso jamah karena apa? Iblis ngomong sama Allah, kamu memagari rumahnya, coba kalau pagarnya dibuka. Ini nuntut keadilan karena apa? Aku duwe hak di rumahnya Ayub loh untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Ini iblis nuntut. Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Iya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, ini nuntut timbangan. Orang di luar Kristen kan percaya timbangan. Percaya amal perbuatan baik. Nah ini iblis juga nuntut. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayub orang berdosa karena nanggung utang, tapi ditebus dijamin oleh Allah. Belum ditebus tapi sudah dijamin bahwa nanti ketika Yesus ini jadi manusia, Ayub diselamatkan. Dengan posisi Ayub tetap taat. Tapi ingat, kulit ganti kulit. Iblis nuntut. Nah, ayat kelima. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, pasti ia mengutuki engkau di hadapanmu. Ini iblis nuntut kepada Allah, jejel ulurkan tanganmu. Iblis minta supaya coba sekali-kali kamu jangan magari Ayub. Biar aku masuk mengambil apa yang bisa diambil dari Ayub. Nah, maka akhirnya Tuhan mengizinkan. Ayat ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Ayub diizinkan untuk diambil apa yang ada padanya. Cuman satu yang enggak boleh, nyawa. Karena apa nyawanya enggak boleh diambil? Karena Ayub posisinya ia dalam ketaatan. Ia mempersembahkan kurban, ia menjauhi kejahatan. Tapi apa yang bisa diambil dari Ayub di rumah Ayub? Hartanya diambil. Dirampok oleh orang-orang Sheba. Anaknya kena malah petaka angin ribut. Mati semua. Karena apa? Karena anak-anaknya Ayub tidak dalam posisi ketaatan. Jadi sekalipun ada orang yang menjamin dia, tetapi dia yang dijamin tidak berusaha untuk taat, berubah, maka itu seperti telur di ujung tanduk. Jadi sekalipun orang Kristen wis percaya Yesus sudah ditebus dosanya, tapi dia enggak mau berusaha menyangkal diri bertobat, tidak mau udah usaha bertobatan, dia posisinya sebenarnya dalam telur di ujung tanduk. Karena apa? Karena iblis akan menuntut. Tinggal semoga saja iblis ini belum mengeksekusi. Karena ketika orang jahat, orang sesat, sudah tidak dipakai oleh iblis, buat apa? Seperti anaknya Ayub kan, lah anaknya Ayub loh berbuat dosa, tetapi nggak bisa dipakai iblis. Karena apa? Lah tiap hari didoakan, dimintakan ampun, maka untuk iblis buat apa? Mending dimatikan saja. Dieksekusi. Yang mengeksekusi siapa? Allah, bukan iblis, karena Allah tidak melakukan yang jahat. Makanya di dalam iman Kristen enggak ada malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu adanya yang menyampaikan kabar baik. Long sesuatu yang terang baik kok mencabut nyawa. Kalau mencabut nyawa itu kerjaan orang penuntut ini, yang tukang nyabut. Kuasanya lah memang dari ini. Karena apa? Karena di sini ini masih mempersembahkan kepada Allah, masih juga menanggung dosa. Makanya ini tarik-tarikan, geret-geretan. Tinggal besar mana. Dosamu kalau ketaatanmu itu besar mana. Nah, setelah Ayub ini dituntut, Ayub ini ternyata enggak seperti Yesus. Nah, Yesus itu tetap ketika dia dalam penderitaan, biarlah kehendakmu yang jadi. Dia nerima. Kalau Ayub enggak bisa nerima seperti Yesus. Ayub 6 ayat 2. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu,
tergesa-gesalah perkataanku. Iya. Hendaknya kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca, di atas timbangan. Nah, ini Ayub berharap kepada Allah. Coba sih Allah iki, semoga Allah iki nimbang loh. Nimbang kesalehanku, perbuatanku iku kok enggak sesuai dengan penderitaan yang aku alami. Ini Ayub minta ditimbang. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut, oleh sebab itu tergesa-gesa oleh perkataanku. Ini Ayub dikei penyakit borok. Ini Ayub sebenarnya di dalam hatinya ini mengeluh protes. Pikirnya Ayub, lah aku tiap pagi mempersembahkan kurban kok aku dikei ganjaran koyong ini yo. Jadi anggapnya itu kalau orang kena penyakit itu sedang diganjar oleh Allah. Ya Allah enggak ngei penyakit lah. Allah itu hanya memberikan sesuatu yang baik. Kenapa Ayub bisa kena penyakit? Karena ada ini yang nuntut. Ayub punya utang dosa. Ini nuntut. Lah sekarang kalau orang jatuh tempo, ada seorang yang punya debt collector mau nuntut. Apa iki iso nyangkal? Allah disangkal. Lah kowe sirine maha adil. Iki wis jatuh tempo lho. Aku arep njupuk utange wong iki. Enggak ada yang bisa bayar ya ambil apa yang punya. Nah, terus ya wis lah tak kei kuasamu tapi nyowone kae sik kuasaku. Enggak iso. Jadi kalau orang positif sebenarnya apapun yang diambil daripadanya itu enggak bisa. Karena sekalipun diambil akan kembali lagi. Nah, Ayub ini nyawanya tetap dalam kuasa Allah karena dia posisinya taat. Tapi Ayub duwe utang karena dia memintakan keselamatan kepada anak-anaknya. Lah iki nuntut, saiki aku njaluk ya wis lah. Kulit ganti kulit. Kowe kan Allah kan wis nebus anak-anaknya Ayub. Kalau zaman perjanjian lama kan dilihat anak-anaknya. Lah anak-anaknya tiap pagi ditebus supaya bertobat, enggak bertobat-tobat. Daripada dia hidup tetapi melakukan dosa terus, mending dimatikan. Dimatikan neng alam maut. Akhirnya Tuhan mengizinkan iblis mematikan anak-anaknya. Nah itulah makanya orang kasih karunia itu nggak bisa disia-siakan. Kalau orang masih punya kesempatan untuk bertobat, hari ini jika engkau mendengarkan suaranya janganlah keraskan hatimu. Karena yang bahaya ini dari sini, dari iblis. Kalau Allah itu tetap sabar, dia nunggu. Nunggu orang itu mau berubah, kowe kapan harus berubah. Tapi kalau ia enggak mau berubah, ini kan iblis ini nuntut. Nah ini yang kita enggak tahu jatuh temponya. Kalau kita enak, kalau kita tahu, oh iki wis ngesuk bulan Desember 2025 aku jatuh tempo, berarti aku paling enggak November kudu bertobat dhisik. Yo enak, orang semua selamat. Masalahnya kita kan enggak tahu jatuh temponya iblis nuntutnya kapan. Makanya kita bisanya berjaga-jaga berusaha. Jadi aku percaya Yesus, tapi kadang-kadang aku jatuh ke dalam dosa. Lah kalau kamu jatuh ke dalam dosa, yo berusaha untuk jangan dilakukan lagi. Itu berusaha nyangkal. Supaya apa? Supaya ini berkenan nebus Yesus ini. Karena yang punya tebusan cuma Yesus. Dalam kisah Ayub, ya apakah Yesus sudah nebus? Sudah, tapi baru menjamin. Menjamin akan ditebus. Nah, Ayub 7 ini yang terakhir. Ayub 7 ayat 20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Ya kan? Kalau aku berbuat dosa ini Ayub, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia, ya Allah ini maksudnya. Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Ini akhirnya Ayub berkeluh kesah, enggak seperti Yesus. Nah Yesus kan sekiranya mungkin cawan ini lalu, penderitaan ini lalu, tapi ya wis lah memang kehendakmu harus seperti ini. Aku Yesus taat. Nah Ayub enggak. Lah jirine kowe dadi imam gua anak-anakmu mempersembahkan 10 kambing domba tiap pagi. Giliran dia kulit ganti kulit dapat tuntutan membayar ini diuji. Mengapa engkau protes sama Allah? Karena ini konsepnya gini, karena ketika kita ngerasa udah ditebus,
perasaan kita itu kita tidak perlu bayar lagi apa kesalahan kita gitu loh. Berarti kan konsepnya tetap si Ayub juga tetap harus bayar karena ada tuntutan dari itu. Ya, sebenarnya itu kan terjadi seperti ini. Ayub memang dalam hal ketaatan dia sempurna, saleh. Tapi Ayub ini kan belum mengenal Allah yang benar. Kenapa pikirnya Ayub kalau dia mempersembahkan kurban ini bisa menyelamatkan, menurut Ayub bisa menyelamatkan, tapi ora iso. Nah ini Ayub mau dibukakan pengertian Allah yang benar. Sebenarnya korbanmu itu enggak bisa menyelamatkanmu dan anak-anakmu. Karena bisa tanda perjanjian. Karena yang bisa menyelamatkan adalah jaminan yang diberikan oleh Allah melalui firman-Nya. Yang nanti lahir melalui Yesus Kristus. Nah ini yang Ayub enggak paham. Makanya ketika Ayub bisa dipulihkan, kenapa dia pulih? Karena dia percaya kepada perkataan Elihu, keturunan dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, temannya yang ngomong tentang pengertian Allah yang benar. Nah karena dia sudah tahu Allah yang benar, akhirnya dia kembali enggak putus asa dalam penderitaannya. Dia tetap menjadi imam, dia mendoakan akhirnya sahabatnya. Akhirnya Ayub itu dipulihkan. Karena apa? Dia tidak berkeluh kesah ketika orang mengalami penderitaan. Makanya ketika orang Kristen percaya bertobat, loh kok hidupnya menderita? Jangan berkeluh kesah. Tapi kan angel Yesus wae jikalau mungkin cawan ini lalu. Yesus ya berdoa wae masih peluhnya seperti mengeluarkan darah kan. Karena pikirnya loh orang benar kok hidup menderita. Karena Ayub mengambil bagian mikul salib sebenarnya. Dapat kemuliaan. Karena penderitaan ketika diberikan kepada Ayub, ketika Ayub tidak berkeluh kesah lagi, berkatnya balik lagi. Terus dia akhirnya mempunyai 7 orang anak yang cantik-cantik kan, dikembalikan. Jadi kalau orang positif itu tetap ya positif, diambil pun sama iblis, dikai penyakit. Ya cuman penyakitnya yang keambil, orangnya nggak bisa balik lagi, tumbuh lagi. Maka itulah kuncinya di dalam sebuah gereja itu harus ada orang yang saleh seperti Ayub kaki dian. Kalau enggak ada, selesai itu gereja. Sama saja, di dalam sebuah persekutuan, perkumpulan harus ada satu terang. Terang inilah yang kerjaannya doakan orang. Makanya orang hidup harus bergereja dan Bapak Ibu dalam persekutuan. Semakin banyak orang yang punya terang itu semakin bagus. Karena apa? Kalau Bapak Ibu jatuh ke dalam dosa, enek sing dongake kuwi. Kalau masih ada yang mendoakan, iki arep nuntut, ra iso enek sing doakan ngirimi Roh Kudus. Maka orang yang berdosa mau diambil sama iblis, enggak iso. Ketahan harus kondeset, ini nahan Allah. Firman ini masih ada yang mendoakan dia ngirimi Roh Kudus. Tapi ketika bayangkan ketika orang berdosa, dia enggak ada lagi yang mendoakan dia. Apa yang akan terjadi? Nah dia kan sama seperti telur di ujung tanduk yang tidak tahu kapan tanduknya ini nusuk. Nah itu. Dan enggak bisa juga orang seperti Ayub cuman memintakan ampun kepada anak-anaknya, tapi dia sendiri enggak mengajarkan. Enggak pernah negur anaknya. Akhirnya Allah harus mengizinkan ini mengambil, iblis mengambil. Karena tidak ada didikan dari Ayub. Ayub orang yang saleh kok bisa anaknya enggak saleh? Sama saja orang punya ayam bangkok duwe trah, kudune dadi ayam petarung, kok enggak ada di ayam petarung? Ya ora wong enggak pernah dilatih. Jadi ayam juara itu anaknya punya terah juara, tapi kalau enggak dilatih enggak bakal juara. Ya ini sama seperti Ayub. Loh, Ayub orang juara kok anaknya ora juara. Lah karena anaknya enggak pernah ditegur. Enggak pernah dididik. Ya firman Tuhan cukup sampai di sini.